Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Penangkapan pelaku ruda paksa di Aceh Utara berlangsung dramatis usai dilaporkan ibu korban. Razia kendaraan bermotor di jalan lintas kabupaten saat malam hari menjelang pemungutan suara pilkada ditingkatkan. Puluhan tempat pemungutan suara di Kota Lok Sumawwe masuk kategori rawan gangguan dan bencana alam. Seorang anak di bawah umur diruda paksa di dalam mobil saat diajak jalan-jalan dan dijanjikan pakaian baru. Kasus ini dilaporkan ibu korban dan ketiga pelaku ditangkap tak lama kemudian. Beginilah detik-detik tim Satreskrim Polres Aceh Utara meringkus pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Ketiga pelaku berinisial MF 23 tahun, MS 17, dan NM 15 tahun ditangkap saat masih berada di dalam mobil. Pelaku sempat melawan sehingga harus dilakukan secara hati-hati. Video penangkapan pelaku asusila pun viral di media sosial. Kasus ini bermula saat tersangka NM, seorang perempuan, menghubungi korban dan mengajak jalan-jalan dengan janji akan dibelikan baju baru dan akan dijemput MS dengan mobil rental. Lalu tersangka MS menjemput MF untuk menggantikan mengemudikan mobil. Kemudian pelaku MS pindah duduk ke kursi belakang dan disitulah korban diperkosa. Pelaku dan korban sempat singgah di sebuah kafe hingga tengah malam. Dalam perjalanan kembali ke Lok Sukon, pelaku MS kembali meruda paksa korban. Setibanya di Lok Sukon, pelaku menurunkan korban di perempatan kota begitu saja. Penangkapan terhadap 3 pelaku asusila, 2 anak di bawah umur, 1 sudah dewasa, yang mana pelaku utamanya adalah MS, inisial MS, itu anak di bawah umur, dan kedua namanya NS, berjenis kelamin perempuan, anak di bawah umur juga, dan yang terakhir FZ yang berperan sebagai yang membawa mobil. MS dan NZ itu mereka berpacaran dan sama-sama anak di bawah umur. Namun MS di sini ada memesan cewek lain terhadap saudari NS untuk dia lakukan persetubuhan. Yang mana setelah dengan iming-iming akan membelikan baju dan melengkapi semua kebutuhannya. Saat ini unit perlindungan perempuan dan anak Polres Aceh Utara sedang menyusun berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Para orang tua diimbau agar mengawasi pergaulan anak-anaknya dengan ketat agar tidak terjadi kejahatan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Kuburan RD yang diduga korban penganiayaan sejumlah warga dibongkar polisi. Tugas Satreskrim Polresta Banda Aceh menggelar ekshumasi atau menggali kembali kuburan warga Gampung Menasah Kulam, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, dan memeriksa jenazah menggunakan ilmu kedokteran forensik untuk mengungkap penyebab kematiannya Senin pagi. Ekshumasi digelar guna memastikan penyebab kematian korban yang dikebumikan pada Sabtu 16 November 2024 lalu. Penggalian kuburan RD melibatkan tim dokter forensik Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Proses ini turut disaksikan keluarga korban dan aparatur Gampung setempat. Suasana harum mewarnai proses ekshumasi di tempat pemakaman umum Gampung Menasah Kulam. Mereka tak kuasa menahan sedih saat jasad RD kembali digali. Ya, jadi hari ini pihak Satreskrim Polresta beserta dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin melakukan ekshumasi terhadap
yang diduga korban penganiayaan. Jadi untuk saat ini pelaksanaan dimulai tadi 10.40 pagi dan saat ini masih berlangsung. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti tadi Pak Kasar Reskrim juga menyampaikan bahwa nanti dilakukan pendalaman lagi terkait memang hasil dari ekshumasi tersebut, nanti akan disampaikan di dalam ini mungkin kegiatan press release selanjutnya. RD meninggal dunia diduga akibat penganiayaan. Penganiayaan terjadi saat korban mengunjungi kediaman calon istrinya di salah satu kampung di Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Korban menjadi bulan-bulanan warga karena dituduh berbuat khalwat. Korban yang sempat diserahkan ke personel WH atau polisi Aceh akhirnya meninggal dalam perawatan tim medis Rumah Sakit Mirta Medika Banda Aceh. Tim liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyalung Muhammad Nazir, yo kamsi bahlong motor long kalitut. Satu minibus milik Muhammad Nazir, warga desa Kapai Baro, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, ludes terbakar. Kebakaran terjadi di jalan kawasan Desa Senembok Buluh pada Selasa dini hari. Sebuah video warga yang merekam saat mobil terbakar beredar di kalangan warga. Tidak ada warga yang berusaha membantu memadamkan kebakaran, sementara pemiliknya hanya bisa pasrah menyaksikan mobil kesayangannya ludes dilalap api. Besarnya kobaran api membuat pemiliknya tak berani mendekat karena khawatir membahayakan dirinya. Sejauh ini, tim Inafis serta Opsnal Polres Aceh Timur sedang melakukan penyidikan dan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab kebakaran. Namun, polisi belum bersedia memberi keterangan. Sementara itu, pemilik mobil menduga kejadian tersebut diduga terkait pilkada, lantaran menjadi pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Sayangnya, pemilik mobil juga belum bersedia dimintai komentar. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Razia kendaraan bermotor menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 masih berlanjut. Sejumlah Polantas dan anggota Polsek Baitussalam menggelar razia di Jalan Laksamana Malahayati, Aceh Besar. Petugas memeriksa satu persatu kendaraan bermotor yang melintas saat malam hari. Selain memeriksa pengendara, barang bawaan ikut diperiksa petugas. Pemeriksaan kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya curanmor. Sedangkan pemeriksaan barang bawaan pengendara dilakukan guna menghindari gangguan menjelang pemungutan suara Pilkada. Untuk kegiatan kita malam ini, target kita itu dalam bentuk barang, ya, barang, benda, ataupun sekelompok orang, ya. Kalau barang benda itu berupa senjata tajam, kalau kendaraan ranmor baik roda 2 maupun roda 4 itu ya kendaraan yang tidak ada surat-suratnya, itu juga termasuk. Terus bahan peledak. Dalam razia yang berlangsung hingga dini hari, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang dan berbahaya. Petugas hanya menemukan pengendara tanpa kelengkapan surat kendaraan. Tim liputan melaporkan dari Aceh Besar. Lampunya.